Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono, narasumber, dan Profesor Zainal El Qadri. Juga yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Yang pertama kami mengucapkan puji syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT yang pada pagi hari ini sudah memberikan berbagai anugerah, rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa mengadakan seminar dalam bentuk online tentang diskusi online metode penelitian kuantitatif kualitatif, di mana pada era sekarang ini kecenderungan untuk mengadakan penelitian secara kualitatif itu makin menggejala, sehingga mudah-mudahan dengan acara pada pagi hari ini akan menambah wawasan kita semua, sehingga mempermudah atau akan membantu kita di dalam mengadakan penelitian-penelitian kualitatif khususnya di bidang sosial, ekonomi, dan bisnis. Perlu kami sampaikan sedikit CV atau biodata dari para narasumber. Yang pertama dari Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono. Beliau adalah guru besar manajemen di program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mendapat jabatan akademik guru besar sejak tahun 2010. Kemudian pendidikan secara ringkas kami sebutkan bahwa beliau lulusan dari untuk jenjang sarjana, yaitu dari Universitas Gadjah Mada dengan program studi manajemen pada tahun 1997. Kemudian untuk jenjang pasca sarjana S2 itu dari Universitas Gadjah Mada tahun 2011 dengan gelar Magister Manajemen atau MBA. Kemudian beliau juga pernah menempuh Research and Internship Management di Monash University Melbourne tahun 2007 dan menyelesaikan program doktornya di program manajemen, doktor psikologi manajemen sumber daya manusia dan organisasi Universitas Gadjah Mada tahun 2008. Jadi dalam waktu 2 tahun setelah doktor beliau sudah memperoleh jenjang jabatan akademik guru besar. Banyak prestasi yang sudah diperoleh, antara lain adalah dosen terbaik di tingkat Fakultas Ekonomi UMY tahun 2004, kemudian 3 paper terbaik Konferensi Manajemen Asia Pasifik di Tamkang University Taiwan, kemudian dosen berprestasi terbaik pertama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2012, dosen berprestasi terbaik nomor 1 atau tingkat pertama Kopertis Wilayah 5, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012, kemudian finalis dosen berprestasi terbaik tingkat nasional tahun 2012. Banyak paper yang sudah ditulis, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ada kurang lebih 80 judul artikel dan proceeding dan buku di jurnal internasional maupun internasional. Beliau juga aktif sebagai pembicara dari lebih dari 80 kegiatan di tingkat lokal maupun internasional. Banyak juga kursus dan training yang sudah diikuti oleh Profesor Heru, yaitu antara lain misalnya di tahun 2007 adalah workshop di Siameo Foktech di Brunei Darussalam, kemudian Certified NLP, Terapi berstandar internasional tahun 2009, kemudian yang mungkin baru adalah Certified Professional Human Capital Management tahun 2017, kemudian Certified Research Reviewer Komite Akreditasi Nasional 2018. Dan masih banyak prestasi-prestasi yang mungkin kalau saya bacakan mungkin membutuhkan waktu sekitar 10 menit lagi.
Jadi saya bacakan yang secara ringkas saja, maka mungkin nanti perkenalan lebih jauh akan disampaikan langsung oleh Profesor Heru. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Profesor Heru, waktu secukupnya kami persilakan. Monggo. Terima kasih Pak Bas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa tatap muka secara online ya dengan teman-teman di STI IEU pada khususnya, kemudian pada umumnya dengan para partisipan ya. Alhamdulillah kita hari ini akan membahas sesuatu yang bagi kalangan akademisi maupun kalangan dosen itu sesuatu yang harus dimiliki ya, terkait dengan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tapi kita walaupun materinya ini serius, tapi kita santai dan rileks ya. Saya mohon izin menyapa beberapa teman saya nih. Tadi saya lihat ada Bu Santi ya, kalau nggak salah yang saya lihat, kemudian ada siapa? Pak Danang, ada Pak Tony, wah luar biasa. Memberi semangat ya, auranya luar biasa ini. Kemudian juga terima kasih pada Mbak Dita juga tadi yang sudah membuka menjadi MC ya. Baik, saya hari ini akan bincang-bincang dan juga ada Pak Zainal. Mohon maaf Pak Zainal, ini partner saya di dalam banyak menguji, membimbing disertasi ya. Sehat Pak Zainal ya? Alhamdulillah. Baik. Saya akan munculkan gambar ya. Bisa dimulai. Baik. Di awal. Baik. Topik kita adalah metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Lalu kemudian next ya. Nah, ini saya ingin melihat gambaran di dalam dunia bisnis itu tahun 1904. Kalau Bapak Ibu lihat ya, di situ dominan delman ya, di situ delman atau dokar ya istilahnya. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, di tahun 1917 itu hanya berbeda kurun waktu 13 tahun, itu delman itu sedikit sekali. Dominan kendaraan bermotor ya, mobil, tram, dan lain-lain. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana perubahan di dalam dunia bisnis. Jadi bisnis itu mengalami perubahan yang luar biasa. Kita akan bisa melihat banyak isu di balik perubahan itu ya, dari 1904 ke 1917. Dan pada saat ini kita juga akan melihat isu yang menarik yang kita alami saat ini yang sering kali disebut dengan era disruption, era disruptif. Jadi kita melihat pelaku bisnis besar ya seperti Kodak itu tergantikan oleh Instagram. Kemudian bagaimana Bluebird bersusah payah untuk menghadapi Gojek. Ya. Ini adalah sebuah perkembangan bisnis yang unpredictable. Kalau dulu mainframe komputer 30 tahun yang lalu itu menyita begitu besarnya ruangan, tapi hari ini komputer itu begitu simple. Dulu yang punya hanya universitas tertentu, tapi hari ini setiap orang bisa punya komputer banyak. Ini sebetulnya bicara perkembangan fenomena dalam dunia bisnis. Dan topik kita adalah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk manajemen dan bisnis ya. Baik, kemudian kita lihat lagi.
Yang Oke. Nah, kita lihat beberapa isu di dalam kajian manajemen ya. Tadi sudah saya singgung mengenai perkembangan teknologi ya, kemudian cross culture and diversity ya, kemudian isu-isu hubungan karyawan dengan perusahaan, spiritualitas di tempat kerja, aspek demografi ya, gender, generasi ya. Namun kemudian kita juga melihat bahwa ada satu artikel itu bercerita penelitian di sekolah bisnis itu kok kayak straight jacket, kayak jaket ketat. Artinya apa? Artinya pendekatan yang digunakan hanya deduktif. Deduktif itu artinya dia itu hanya menggunakan teori yang ada untuk dikonfirmasi pada setting penelitian. Ya, seperti straight jacket. Padahal di awal tadi kita bercerita bagaimana pergerakan dunia bisnis di luar sangat cepat. Nah, kita khawatir nih jangan-jangan penelitian-penelitian kita itu selalu terlambat dalam menangkap perkembangan dunia bisnis. Kemudian di situ juga disinggung isu terkait dengan positivistik itu menjadi mainstream. Positivistik itu adalah salah satu paradigma di dalam penelitian. Jadi dia meminjam konsep ilmu alam atau natural science, ilmu natural science ya, kemudian diadopsi oleh pendekatan social science untuk memotret fenomena. Nanti kita akan bahas apa sih kelemahannya kalau kita hanya menggunakan positivistik. Lalu kemudian isu-isu manajemen lainnya adalah faktor kontekstual. Jadi seringkali kalau dalam studi manajemen itu ada istilah kontingensi, depend on something. Kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif, itu kita akan menemukan ternyata banyak sekali hipotesis yang belum tentu didukung secara empiris. Ya. Atau perlu konfigurasi ataupun variabel-variabel yang sifatnya moderasi. Ya. Ataupun mediasi. Nah, ini adalah terkait dengan isu-isu manajemen ya. Next. Baik, kemudian nah, sekarang ketika kita membuat sebuah riset ya, penelitian, itu seringkali di bab 1 itu kita mau berpikir, kita mau menjelaskan pentingnya riset. Jadi kalau di chapter 1 atau di proposal kita di awal introduction, itu kita biasanya menceritakan mengenai mengapa riset ini penting. Jadi kalau dengan mahasiswa seringkali saya suka balik pertanyaan, kalau seandainya penelitian ini tidak dilakukan, itu kira-kira ada dampaknya enggak? Kalau tidak ada dampaknya artinya apa? Artinya penelitian ini tidak penting. Ya, jadi ada 3 isu di sini. Yang pertama adalah isu teoritik. Isu teoritik itu terkait dengan adanya kontroversi teori. Atau kita mau mendevelop, mau mengembangkan sebuah model. Ya. Nah, isu teoritik ini seringkali dilakukan oleh mahasiswa di program doktor, ya, atau mungkin master yang sifatnya scientific ya, seperti Master of Science. Itu isu teoritik menjadi hal yang menjadi isu yang menarik. Dan kontribusi terbesar dari penelitian ini adalah adanya kontribusi dari aspek pengembangan teori ya. Yang kedua adalah isu metodologi ya. Isu metodologi ini terkait dengan adanya metode yang beragam nih, yang bisa saja nanti menjadi satu challenge ya. Misalnya ada studi yang pernah dilakukan dengan pendekatan in-depth interview yang diteliti fenomenanya sama dengan ketika menggunakan kuesioner. Yang menarik adalah
ketika dibandingkan hasilnya ternyata tidak terjadi konvergensi. Ya, pernah ada satu artikel membahas itu. Artinya apa? Fenomena yang sama, kemudian dipotret oleh dua kamera yang berbeda, dan hasilnya berbeda. Ini menjadi isu metodologi yang menarik. Baik. Kemudian yang ketiga, ini isu fenomena praktek ya. Ini seringkali kalau kita menggunakan pendekatan positivistik sekalipun, ini kita bisa mengungkap di bab 1 itu terkait dengan permasalahan ya. Lalu kalau pendekatannya positivistik, masalah itu kemudian dijelaskan dengan model yang kita buat, yang kita kaji di tinjauan pustaka. Nah, model ini sebetulnya sudah ada, jadi kita sifatnya hanya meminjam model yang sudah ada, digunakan untuk menjelaskan fenomena praktek. Atau melakukan modifikasi sedikit atas model itu untuk memotret fenomena. Tapi kalau di dalam studi kualitatif, maka fenomena itu adalah fenomena yang unik ya. Misalnya kita melihat, ingin tahu nih, bagaimana perilaku konsumsi atau perilaku produksi atau perilaku distribusi dari pemulung di daerah tertentu. Nah, ini isunya saya kira isu yang sangat spesifik. Kalau positivistik pendekatannya selalu berupaya untuk menggeneralisasi. Tapi kalau dalam pendekatan kualitatif ini, maka kita memperkaya, menjelaskan secara mendalam mengenai fenomena tadi. Nah, 3 isu inilah yang seringkali nanti dilakukan dalam penelitian-penelitian ya. Ada isu teoritik, ada isu metodologi, kemudian ada isu fenomena praktek. Baik, next. Nah, ini kita melihat proses riset ya. Kalau mungkin kita di tingkat S1 ya, mahasiswa, kita mungkin tekanannya hanya pada metode penelitian saja. Jadi bagaimana data itu diambil, bagaimana kita mengumpulkan data, kita organisasikan data, lalu kita olah datanya dan kita interpretasi. Ya. Nah, kalau metodologi ini lebih mendalam ya. Kemudian paradigma itu juga lebih mendalam lagi. Nanti kita akan lihat, ya. Jadi kalau di riset penelitian di tingkat S2, S3 itu metodologi, istilahnya mungkin metodologi penelitian. Jadi dia mengupas dari level paradigma. Nah, apa itu paradigma? Paradigma itu seperti kita melihat jendela. Jadi kita melihat dunia di luar. Bagaimana kita melihat hari Senin itu juga paradigma. Jadi mungkin ada karyawan atau mahasiswa ketika melihat hari Senin, tahu besok hari Senin, dia bahagia sekali. Dia sangat senang. Karena dia nanti akan ketemu teman-temannya dan akan belajar bersama. Tapi mungkin sebagian mahasiswa itu ketika tahu besok hari Senin, dia mulai sibuk cari surat dokter. Ya, karena Senin itu tidak menyenangkan. Nah, ini levelnya adalah paradigma, cara dia berpikir atau cara dia melihat jendela itu. Misalnya juga gini, ketika orang-orang positivistik itu melihat teknologi digital, ini sebagai alat efisiensi. Lalu sebagian yang lain, misalnya dari kalangan Marxis, maka akan melihat, waduh, digitalisasi ini justru memperlemah posisi buruh, terjadi eksploitasi tenaga kerja. Nah, ini terjadi perbedaan cara pandang. Ini di level paradigma. Jadi paradigma bicara pandangan kita bagaimana kita melihat realitas ya, pandangan umum atau cara berpikir yang merefleksikan asumsi-asumsi dan keyakinan-keyakinan fundamental tentang sesuatu. Nah, itu paradigm ya. Nah, kemudian
di level paradigm ini sebetulnya kita akan melihat, di level paradigm kita akan melihat dua paradigma penting, ya. Yang pertama tadi saya singgung adalah positivistik, dan yang kedua interpretif, ya. Jadi positivistik itu melihat sesuatu itu sebagai sebuah objek yang netral, asumsinya netral. Sama halnya dengan kalau kita lihat orang-orang atau peneliti dalam ilmu alam, maka dia menggunakan entitas, misalnya entitas kimia yang diteliti itu dengan mikroskop, maka asumsinya adalah entitas itu stabil sifatnya dan bebas nilai. Nah, itu yang kemudian digunakan oleh pendekatan positivistik, ya. Misalnya dia itu menggunakan kuesioner. Kuesioner itu digunakan untuk memotret sikap dan perilaku orang, respon orang. Dan asumsinya adalah responnya tadi itu bebas nilai, rasional, ya. Itu pendekatan positivistik. Nah, sedangkan yang kedua, ini pendekatan interpretif, ya. Jadi kalau positivistik itu teori-teorinya ada di kepala peneliti. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan riset, maka teori-teorinya sudah ada di kepala kita. Kita makanya kalau dalam penelitian kuantitatif kita harus kuat di teorinya. Kita memetakan teori. Jadi kita repot nih ke lapangan itu bawa teori banyak. Itu ciri orang positivis. Makanya kalau di program doktor itu Pak Zainal mungkin tahu persis ya. Jadi penelitian kuantitatif itu sangat lama untuk memetakan teori. Ya. Nah sebaliknya yang kedua adalah pendekatan interpretif. Jadi interpretif itu kita nyaris tidak bawa teori atau nggak perlu banyak-banyak teorinya. Karena yang mau kita gali adalah dari sisi subjek. Makanya seringkali pendekatan ini dikatakan subjektif. Tapi subjektif ini bukan berarti subjektif dari sisi peneliti loh. Subjektif di sini artinya kita mengeksplor subjek itu, ya, alasan-alasan subjek. Jadi kita menggali dari subjeknya. Nah ini pendekatan interpretif. Baik, kemudian di sini kita lihat cirinya ya, positivistik ya atau functionalist paradigm ya, itu melihat orang itu di luar sana, real, objektif, measurable ya isu-isunya itu. Kemudian independent ya. Kemudian rest on order. Kemudian ada regulasi yang sifatnya strict, natural, ya, unchangeable law. Jadi dia itu tidak berubah, asumsinya tetap. Kemudian dia dapat dipahami melalui pengalaman. Nah ini ciri positivistik ya. Kemudian interpretif ya, interpretif ini melihat realitas sosial itu ada di dalam kepalanya orang. Misalnya gini. Bagaimana masyarakat, misalnya masyarakat Western yang misalnya yang punya keyakinan bukan Muslim misalnya. Lalu ketika melihat orang Muslim berpuasa, kemudian orang Muslim itu kok sangat bahagia ketika berpuasa, bahkan menunggu bulan Ramadan. Nah ini kalau dari kacamata positivistik agak aneh nih, karena apa? Orang puasa itu dari sisi nutrisi, pada hari itu dia akan kekurangan nutrisi dan kekurangan cairan. Nah, tapi kok bisa dia bahagia? Nah ini pendekatannya memang tidak bisa dengan positivistik. Ya. Jadi ini pendekatannya ada pada subjek ya, in the mind of people, internally experience, pengalaman subjektif, kemudian dikonstruksi secara sosial ya. Kemudian diinterpretasikan melalui aktornya, jadi sumber datanya ada pada aktornya.
Misalnya mengapa suku terasing itu, ada suku terasing di Jawa Barat kalau nggak salah, itu ketika dia tidak mau untuk naik kendaraan, naik mobil, motor, tapi dia memilih jalan kaki. Nah, di sini ada basic underlying assumption, apa asumsi-asumsi yang mendasari dia bersikap maupun berperilaku. Nah, itu yang digali oleh para peneliti kualitatif. Baik. Nah, kemudian kita juga lihat di sini ada objection positivism. Jadi ada semacam keberatan-keberatan dalam pendekatan positivistik. Satu lagi. Next. Ya. Yang pertama adalah orang itu sifatnya unik ya. Jadi orang yang satu dengan orang yang lain berbeda. Makanya seringkali penelitian dalam social science itu hipotesis tidak selalu didukung. Unik orang yang satu dengan orang yang lain. Yang kedua, itu ada sensitivitas. Artinya apa? Kalau kita tahu sedang diteliti, ya. Jadi pernah ada guyonan gini nih. Orang Jogja itu katanya laki-lakinya itu atau suami Jogja itu adalah orang yang paling setia. Oh, kenapa bisa kok paling setia? Ternyata ketika dicek metodenya, ya metode penelitiannya, itu dengan cara interview, ya. Lalu interviewnya gimana? Interviewnya ada atau dilakukan di samping istri dan mertuanya. Nah, ini kan jelas ada aspek sensitivitas, ya. Ini mempengaruhi atau melahirkan bias yang besar. Nah, ini saya kira sensitivitas menjadi isu yang penting juga terkait dengan apa tadi? Keberatan dari para peneliti kualitatif kalau kita atau dalam social science kalau kita murni menggunakan pendekatan positivism, ya. Yang ketiga adalah ada instabilitas. Instabilitas itu perilaku yang sifatnya berubah-ubah nih. Kadang-kadang orang hari ini moodnya bagus, kemarin moodnya buruk ya, besok baik ya. Nah, ini situasi ini akan bisa membedakan dia. Bayangkan ketika dia diminta membuat respon melalui kuesioner, ya, melalui kuesioner. Jadi instabilitas ini juga menjadi isu. Kalau tadi sensitivitas itu menarik begini. Kalau di dalam kuesioner ini kan seringkali ada nama-nama variabel tuh, variabel kepemimpinan, variabel keadilan, variabel apa. Nah, kalau kita mau mereduksi sensitivitas, maka sebetulnya nama-nama variabel itu tidak perlu dimunculkan ketika kuesioner tadi disebarkan pada audiens, ya. Tapi kalau untuk peneliti sendiri tidak apa-apa, perlu ada catatan mengenai nama-nama variabel, ya. Dan yang keempat itu ada perbedaan paradigma, perbedaan cara pandang tadi. Ya, saya pernah dapat cerita dari dosen saya dulu menceritakan bagaimana seorang dua penumpang naik taksi, ya, lalu argonya menunjukkan angka 100.000 dan penumpang yang satu itu ternyata orang kuantitatif. Dia marah ketika supir taksinya mintanya 200.000. Tapi penumpang kedua itu justru memberikan lebih. Nah, pertanyaannya kenapa penumpang 2 memberikan lebih? Dia orang kualitatif dan dia tahu persis bagaimana permasalahan hidup dari si supir taksi itu. Nah, dalam kondisi ini maka kita melihat bahwa ini dua keputusan yang tidak bisa dikatakan mana yang benar dan mana yang keliru. Ya, ini adalah perbedaan di level paradigma. Baik, next. Lalu kemudian ada 2 riset utama dalam metodologi. Nah, kita bicara metodologi, ada kuantitatif, ada kualitatif. Ini sementara kadang-kadang sering diperdebatkan nih, kuantitatif, kualitatif, ya. Mana yang lebih baik, ya? Atau bahkan kadang-kadang orang kualitatif menyalahkan kuantitatif seperti tadi, atau orang kuantitatif menyalahkan kualitatif.
Atau orang memutuskan kualitatif karena tidak bisa kuantitatif, tidak bisa statistik. Atau orang memutuskan kuantitatif karena merasa ribet kalau melakukan pendekatan kualitatif. Nah ini kita perlu wisdom ya. Bagaimana ini adalah tools ya, kuantitatif dan kualitatif ya. Ini di level metodologi. Baik. Kemudian dijelaskan juga bahwa metodologi kuantitatif itu berhubungan dengan positivis ya, positivistik, realistik, objektivistik dan empirik ya. Ini kajian-kajian kuantitatif ya. Dia menekankan pada hubungan kausal ya, hipotesis testing ya, deduktif. Ini style dari pendekatan kuantitatif ya. Kemudian dia fokus pada teori driven. Nah ini juga menarik ya, karena sekarang banyak sekali alat-alat canggih di dalam statistik. Tapi banyak peneliti itu ketika menggunakan statistik, seakan-akan decision making-nya ada pada statistik. Ketika menghubungkan antara, misalnya dalam SEM itu dihubungkan antar error, ya seperti saran di SEM. Nah pertanyaannya adalah apakah secara teori itu memang demikian. Jadi kita tetap kuncinya adalah pada teori driven ya. Pernah juga ada case begini, ada salah satu pembimbing pernah saya melihat dia meminta variabel tertentu, ada variabelnya X. Kebetulan mahasiswanya punya instrumen itu ada sekitar 15. Lalu pembimbingnya mengatakan udah dibuat 3 aja atau 4. Kenapa? Kata mahasiswanya. Karena nanti akan susah di-run kalau di SEM. Wah, karena apa? Tadi terkait dengan jumlah sampel. Nah ini kan persoalannya bukan teori driven lagi kalau seperti itu. Karena ada persoalan terkait dengan apa misalnya? Terkait dengan content validity, validitas dari variabel tadi. Jangan-jangan item yang tadi 15 itu secara konten memang menggambarkan variabelnya atau konsepnya, tapi ketika dibuat 3, itu terjadi kesenjangan luar biasa mengenai konten validity-nya. Ya. Nah, ini menjadi isu ya. Jadi kalau dalam kuantitatif saya selalu mengatakan ya harus berbasis pada teori ketika menghubungkan variabel di dalam model ya. Jadi ibaratnya yang namanya hipotesis itu teorinya jelas, kemudian secara empirik ada previous study-nya dan dia logik. Nah, sering juga orang itu kalau naik mobil kan kadang kalau mau belok harus pakai sen tuh. Kadang-kadang dia naik mobil langsung belok. Itu ibaratnya seperti hipotesis tadi jatuh dari langit. Jadi teorinya enggak jelas ya. Kemudian previous study-nya juga tidak clear ya. Ini saya kira menjadi concern ya dalam pendekatan kuantitatif. Baik, kemudian next, yang the hallmark, next lagi terus next. Nah ini dalam pendekatan saintifik untuk kuantitatif ya positivistik, ini saya ambil dari bukunya Umas Karan ya, The Hallmarks of Scientific Research. Maka di dalam pendekatan yang dikatakan saintifik, itu 8 hal ini harus muncul. Yang pertama adalah purposiveness ya. Jelas, tujuannya jelas, clear tujuannya. Yang kedua, dia rigor. Rigor itu secara teori dia kuat ya, kemudian secara metodologi juga kuat ya. Rigor, teori dan metodologi ya. Nah, ini seringkali kita akan potret dari bagaimana dia menyusun hipotesisnya ataupun bagaimana dia menggunakan alat-alat analisis yang digunakan.
Kemudian yang ketiga, testability. Ya. Testability itu memang bisa diuji. Jadi penelitian-penelitian itu ya yang dikatakan scientific yang bisa diuji. Sehingga kalau dalam penelitian sumber daya manusia, ya, atau penelitian perilaku organisasional, itu dulu yang namanya studi spiritualitas dan karisma, ya, leader, charismatic leader, itu dulu pernah dianggap tidak bisa diuji. Ya, baru sekarang ini ada upaya-upaya kemudian untuk mengeksplor itu. Ya, walaupun nanti kita akan melihat bahwa setiap approach atau pendekatan itu pasti ada kelemahannya. Ya. Nah, sejauh ini sekarang testability kita melihat bahwa tadi penelitian itu harus bisa diuji. Yang keempat, ya, itu adalah replicability. Jadi penelitian itu bisa direplikasi, ya, bisa diulang, bisa dilakukan oleh peneliti lain. Ini dalam pendekatan scientific research. Ini alirannya positivism, ya. Kemudian presisinya jelas, ya. Misalnya tingkat confidence-nya, toleransi kesalahannya misalnya itu berapa persen? Kalau confidence-nya 95%, toleransi kesalahannya berarti 5%. Ataukah kita menggunakan toleransi kesalahannya 1%? Ya. Nah, ini harus clear, ya, dalam pendekatan scientific research. Kemudian objektivitas, ya. Jadi tadi memang style dari positivistik, ya, itu dia objektivitas menjadi hal yang penting. Jadi yang namanya objek yang diamati itu sifatnya sekali lagi rasional, netral, ya. Jadi ketika melihat orang, ya, asumsinya tadi itu. Walaupun tadi kita lihat bahwa ada objection, ada keberatan, ya, dari para ilmuwan sosial, ya. Kemudian isu berikutnya adalah generalisasi. Jadi seringkali dalam studi kuantitatif itu dalam pendekatan positivistik itu menggunakan sampel, ya. Sampel itu adalah sebagian dari populasi. Lalu sebagian dari populasi itu diharapkan mampu menggambarkan populasinya. Nah, ini generalisasi. Kemudian yang terakhir adalah parsimoni. Jadi kalau di dalam pendekatan positivistik kita akan melihat bahwa ada model. Model itu apa? Model itu adalah hubungan antar variabel. Ada variabel independen, ada variabel dependent, ya, at least, ya, minimal ada dependent dan independent. Bisa juga nanti ada variabel mediating atau intervening. Kemudian ada variabel moderating. Nah, model, ya, di dalam penelitian itu diharapkan punya fungsi yang bisa menangkap fenomena yang komprehensif atau fenomena yang kompleks. Jadi selalu model yang kita buat itu harusnya bisa menggambarkan atau bisa memotret fenomena yang kompleks, yang komprehensif. Nah, cuma model tadi apakah kemudian harus variabelnya banyak? Ya, jadi seringkali gini, ada pernah saya dengar kalau penelitiannya mahasiswa S1 variabelnya 3 deh, kalau S2 5, kalau S3 7. Apakah seperti itu? Ya, jadi sebetulnya model itu tidak tergantung pada leveling seperti itu. Jadi model itu nanti bicara bagaimana kemampuan variabel-variabel tadi menjelaskan variabel dependentnya. Sebagai contoh, kalau kita mau meneliti kinerja karyawan, lalu saya kumpulkan 20 karyawan. Saya tanya sama karyawan pertama, kamu punya kinerja bagus kalau gimana? Dia bilang, ya asal kompensasinya bagus. Yang kedua bilang, asal bonusnya tinggi. Yang ketiga bilang, asal bosnya baik. Yang keempat, lingkungan kerjanya. Yang kelima, akhirnya dari 20 orang akan ketemu 20 variabel independen. Nah, pertanyaannya apakah 20 variabel independen itu masuk ke dalam model riset? Jadi terlalu banyak itu variabelnya. Nah, jadi dalam the hallmarks of scientific research,
kita harus punya tadi prinsip parsimoni, kesederhanaan. Kita bisa melihat efisiensi dari model tadi. Ya. Baik. Nah itu tadi karakteristik dari kuantitatif. Nah kuantitatif itu sebetulnya juga ada dua ya di sini. Dua yang secara ekstrim ya, sorry. Yang pertama adalah, maaf, previous mas, sebelumnya lagi. Nah, ada penelitian yang sifatnya atau namanya penelitian survei. Ya. Penelitian survei itu misalnya dengan tadi kita melihat kita membagikan kuesioner. Nah, penelitian survei ini dilakukan di lapangan sehingga apa? Sehingga kemampuan generalisasinya biasanya lebih baik. Validitas eksternalnya lebih baik. Sedangkan kalau experimental research, ya, experimental research ini ekstrimnya itu penelitian di lab. Dia menggunakan specific treatment ya untuk melihat hubungan kausal. Jadi hubungan kausal sesungguhnya itu sebetulnya terjadi pada penelitian eksperimen. Misalnya saya ingin melihat bagaimana respon mahasiswa ketika diperlakukan tidak adil. Maka treatment pertama adalah bagaimana dosen ataupun instruktur di kelas itu melakukan treatment atau manipulasi ketidakadilan. Misalnya dia buat ada 4 kelas. Kelas pertama dibuat adil secara distributif, kelas kedua adil secara prosedur. Lalu kelas yang kedua dibuat adil secara distributif dan tidak adil secara prosedural. Kemudian kelas ketiga tidak adil secara distributif, tapi adil secara prosedural. Dan kelas keempat, dua-duanya tidak adil. Lalu kita pengen lihat impact-nya. Impact pada apa? Misalnya pada engagement-nya, lalu pada komitmen, pada kinerja. Nah ini berarti ada proses manipulasi di situ. Nah memang kelebihan penelitian eksperimen ini adalah pada hubungan kausalnya jelas bahwa keadilan dan ketidakadilan langsung kita bisa amati berdampak pada respon karyawan. Itu penelitian eksperimental. Tapi kalau kita gunakan survei, kalau survei kan kita dapat kertas kuesioner, lalu kita mengisi. Bisa saja kita isi variabel independennya dulu atau variabel dependennya dulu ya. Sehingga sebetulnya di sini kausalitasnya itu tidak tajam atau tidak salien. Kemudian juga ada kemungkinan terjadinya beberapa penyakit-penyakit bias ya, seperti atribusi. Atribusi itu adalah kecenderungan orang untuk misalnya kalau atribusinya eksternal nih ya, ketika saya itu kinerjanya buruk, saya mungkin akan cenderung mengatakan penyebabnya pemimpin, penyebabnya teman saya, penyebabnya lingkungan kerja. Jadi ada kecenderungan mencari kambing hitam. Ya, ini yang namanya tadi atribusi eksternal. Nah kalau giliran saya berhasil, prestasinya bagus, saya cenderung mengabaikan peran pemimpin, cenderung mengabaikan peran lingkungan kerja. Saya akan katakan itu loh saya. Nah ini atribusi internal. Nah ini beberapa potensi-potensi bias yang juga bisa muncul dalam pendekatan penelitian survei. Ya. Baik. Kemudian kita lihat berikutnya penelitian kualitatif ya, the last slide ya. Ada pendekatan pokok di sini, ada etnografi ya. Etnografi ini biasa dilakukan oleh peneliti peneliti di bidang budaya ya, antropologi ya. Tapi sekarang etno ini mulai masuk ke bisnis ya, ada etnomarketing. Jadi dia melihat bahwa yang namanya studi budaya, termasuk budaya organisasional, itu nggak bisa dengan kuesioner pendekatan ini. Dia akan mengatakan bahwa kalau kita memotret budaya dengan kuesioner, itu kita hanya dapat kulit luarnya. Kita hanya bisa melihat secara snapshot. Padahal yang namanya budaya itu adalah satu proses yang panjang, dia sifatnya historis.
kita akan melihat bagaimana asumsi dasar dibangun, bagaimana nilai-nilai terbangun, dan kemudian bagaimana artefaknya. Ya. Jadi bagaimana kalau kita melihat perusahaan tetangga, itu karyawannya itu selalu bekerja tepat waktu. Dosen dari universitas tetangga, itu publikasinya hebat. Wah, kita nggak bisa kemudian serta-merta ya hanya melihat di permukaannya itu. Harusnya juga memahami bagaimana nilai-nilai dibangun di perusahaan tetangga tadi. Ya, bagaimana instrumen-instrumen yang digunakan atau HR practices dijalankan di dalam perusahaan tersebut. Ini saya kira prosesnya tidak bisa cuma seminggu 2 minggu. Perlu menetap nih kalau peneliti etnografi. Apalagi grounded research, ya, grounded teori. Grounded ini sama sekali tidak berbasis pada teori. Ya. Dia memang mengambil kesimpulannya betul-betul secara induktif. Kemudian ada lagi case study. Nah ini seringkali kita keliru, case study itu dianggap penelitian kuantitatif, padahal bukan. Jadi kita sering mengatakan pengaruh X pada Y studi kasus pada, padahal itu kualitatif sebetulnya. Kemudian ada phenomenological research, ya. Jadi riset mengidentifikasi esensi dari pengalaman orang atas fenomena, ya, yang kemudian digambarkan oleh mereka, oleh partisipannya. Dan kemudian naratif riset, ya, peneliti itu melakukan studi, dia tinggal bersama individu dan bertanya, ya, pada individu mengenai apa, mengenai cerita-cerita dari mereka. Nah ini penelitian kualitatif. Nah ke depan nih, ini yang menarik adalah bagaimana kemudian dua jenis penelitian ini di mixing, ya, dikombinasi. Ya. Apakah kombinasinya pada level alat, ya, metode, atau mungkin juga di level paradigm. Wah ini saya kira agak berat nih kalau bicara paradigm itu biasanya nanti di level filosofis, ya. Jadi kita sekarang berpikir untuk bagaimana menjadikan penelitian kualitatif dan kuantitatif ini bisa bersinergi, ya. Bukan kebiasaan kualitatif menyalahkan kuantitatif atau kuantitatif menyalahkan kualitatif. Jadi ke depan nih mixed method ini saya kira menjadi alternatif menarik. Artinya apa? Fenomena yang kita amati itu dilihat dari berbagai view, ya. Ini harusnya akan lebih kaya. Nah, ini saya kira menjadi pengantar, ya. Saya berharap nanti kita akan lebih banyak diskusi, ya. Lebih banyak diskusi mengenai dua pendekatan penelitian ini. Nanti mungkin selanjutnya bisa Pak Zainal menambahkan dan kemudian nanti kita diskusi lebih jauh. Baik, terima kasih saya kira dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.